di peraturan MK yang kami sendiri dibentuk berdasarkan peraturan MK itu, ya kan, peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang MK. Di situ diatur mengenai majelis banding. Oke, jadi kembali lagi ke soal banding. Soal banding. Pertanyaannya Jadi adalah kalau dia diberhentikan tidak hormat sebagai anggota, maka itu akan memberi hak kepada dia membuat majelis baru, ya kan? Yang dia ketuanya, berarti putusan MK ini tidak final, tidak langsung mengikat, dibanding dulu. Itu bisa berlarut-larut. ya. Karena putusan MK tidak final kalau sanksinya yang paling berat itu. Nah maka kita buat tafsir. Ini pun perbedaan pendapat di antara kami. Misalnya Pak Bintan bilang, oh tidak bisa kita ngarang-ngarang variasi dari putusan. Saya bilang bisa. Putusan pengadilan itu jangan terpaku pada yang tertulis. Teguran lisan, teguran tertulis, langsung loncat pemberhenti tidak hormat dari anggota. Jadi tidak ada langsung jomplang ini. Ya. Tidak ada variasi lain. Nah, ini kan kita harus progresif. Ya saya rasa dia salah satu yang terbaik ya dari 9. Pasangan yang baik ya, Pak Suhartoyo dan Pak Saldi sebagai wakil. Jadi mereka hanya memilih ketua saja. Sebenarnya kan nama yang juga diunggulkan adalah Profesor Saldi Isra. Tetapi ternyata yang kemudian mencuat atau dipilih itu adalah Profesor Suhartoyo. Yang kebetulan juga dipilih dari Hakim Mahkamah Agung. Pak Anwar Usman itu juga dipilih dari Mahkamah Agung. Apakah memang tidak memilih Saldi Isra yang selama ini banyak dijagokan, diunggulkan, dan memilih hakim dari Mahkamah Agung itu untuk menjaga nama baik Mahkamah Agung yang hakimnya baru dipecat dari ketua MK? Ya itu analisa politik internal ya. Saya mungkin aja, tapi kalau menurut saya ada ide supaya Pak Saldi naik, lalu Suhartoyo menjadi wakilnya. Tapi kan kita tidak ikut campur ya bagaimana mereka bermusyawarah. Dan menurut saya memang Pak Suhartoyo itu salah satu dari 9 hakim itu yang terbaik, yang tidak punya masalah.